Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Devri Saifullah. Kita akan membahas masih soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu malam. Tragedi yang terjadi usai pertandingan Arema melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan yang sebenarnya menarik, pertandingan yang berjalan begitu atraktif. Walaupun Arema sempat tertinggal, tapi Arema bisa membalas lewat Abel Kamara. Hanya saja Persebaya lebih beruntung dan bisa mencetak gol ketiga sehingga pertandingan dimenangkan oleh tim tamu. Insiden kerusuhan terjadi. Insiden yang memakan korban begitu banyak sangat disayangkan. Sebuah pertandingan yang menghibur, sebuah pertandingan yang harusnya bisa diterima dengan lapang dada. Video ini tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun. Toh semuanya sudah terjadi. Tidak bisa diulang lagi gitu ya. Tidak bisa diulang lagi. Ini harus begini, pertandingan harus digelar sore hari. Personel keamanan seharusnya tidak begini atau supporter tidak melakukan protes. Itu semua sudah terjadi. Tapi yang saya ingin tekankan adalah sepak bola adalah hiburan bagi kita semua. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang menyehatkan dalam dalam waktu dalam saat sepak bola Indonesia dibentuk dulu oleh eh, para ketua PSSI zaman dulu, fungsi sepak bola dalam menyatukan masyarakat Indonesia. Maka itu dibentuklah perserikatan ya, karena mungkin karena kultur sepak bola yang melibatkan banyak pemain sehingga lebih enak untuk ditonton ya. Inilah olahraga yang melibatkan banyak pemain ya. Salah satunya sepak bola. Makanya emosi yang terlibat pun banyak gitu ya. Emosi yang terlibat juga besar. Makanya itu keterikatan antara klub sepak bola, negara atau pemain dengan fans itu adalah hal yang wajar. Kecintaannya berlebih karena cinta karena tim mereka hebat atau kedekatan karena mereka lahir di kota atau negara itu. Maka itu yang saya ingin sampaikan, kalau kemarahan itu wajar dari supporter, emosi itu wajar, tapi harusnya bisa dikontrol sebaik mungkin sehingga tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi di Kanjuruhan. Tragedi atau kejadian seperti ini sudah sering. Maksudnya keributan antar supporter sering terjadi. Cuman uniknya di Stadion Kanjuruhan ini tidak ada supporter tim tamu yang terlibat gitu. Ini murni sebuah bencana ya. Kalau kita bisa bilang takdir, mungkin bisa takdir sebuah hari kelam untuk sepak bola Indonesia. Setelah hari-hari menyenangkan dengan timnas Indonesia, tiba-tiba terjadilah hal buruk seperti ini. Kita semua tentu harus mengambil pelajaran dari masalah ini. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar kompetisi sepak bola dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Presiden Jokowi meminta kepada Menpora, PSSI, dan Polri untuk meneliti, melakukan evaluasi
mengusut tuntas apa sebenarnya yang terjadi. Dengan pengusutan ini diharapkan ditemukan akar masalahnya, dan setelah tuntas, benar-benar tuntas ya. Oh, ini ternyata misalkan kesalahan si A. Ini misalkan karena faktor B. Nah, ini dari solusi di pengusutan nanti saat tim dari PSSI atau dari Polri atau banyak, karena ini melibatkan banyak pihak, akan ditemukan solusi yang diharapkan bisa membuat hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang ya, di masa mendatang, agar sepak bola Indonesia lebih baik. Ya, setelah kejadian ini, selain mungkin kompetisi dihentikan, yang kita khawatirkan dampaknya kepada timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia pastinya. FIFA sebagai regulator sepak bola dunia akan memantau kondisi ini. Berdasarkan sejarah, tragedi berdarah seperti ini pernah juga terjadi tahun 64 lalu saat kualifikasi Olimpiade 1964 ya di Lima, Peru. Saat itu terjadi clash antar supporter yang begitu dahsyat sehingga memakan korban jiwa sekitar 300 orang. Lalu ada juga kejadian di Ghana yang menewaskan 126 orang. Yang terkenal di masa-masa sekarang mungkin tragedi Heysel saat Juventus melawan Liverpool. Terus ada juga Hillsborough di Inggris yang juga melibatkan Liverpool. Insiden-insiden itu berawal dari fanatisme fans, fanatisme yang berlebih tapi malah berdampak buruk untuk klub kesayangan mereka. Kembali ke soal sanksi FIFA, ada beberapa sanksi yang mungkin bisa didapatkan Indonesia. Di antaranya, yang paling buruk yaitu Piala Dunia U20 dibatalkan atau tidak digelar di Indonesia. Lalu Piala Asia U23 dan Piala Asia untuk timnas senior tidak bisa diikuti timnas Indonesia. Padahal Indonesia sudah susah payah untuk lolos ke event itu. Lalu ada juga sanksi untuk pembekuan liga selama 8 tahun. Ini mengerikan ya. Berarti liga Indonesia tidak diakui dunia. Jadi kalaupun ada pertandingan ya seperti Tarkam aja gitu. Tidak diakui secara internasional. Lalu ada juga sanksi pembekuan status Indonesia di FIFA. Ya, ini juga membuat Indonesia terkucil di sepak bola dunia. Lalu ada juga sanksi klub-klub Indonesia tidak bisa main di AFC Cup dan Liga Champion Asia. Intinya sanksi-sanksi ini buruk ya. Sanksi-sanksi ini bisa membuat sepak bola Indonesia mati suri gitu. Ya tentunya saya berharap tidak terjadi ya. Saya berharap FIFA bisa melihat ini sebagai insiden yang tidak terjadi karena kelalaian, atau walaupun berdasarkan berita-berita yang beredar ada beberapa kesalahan mungkin ya dari beberapa pihak sehingga terjadinya insiden ini. Banyak yang bilang ada karena gas air mata disemprot ke tribun penonton. Tapi ada juga yang bilang karena tim medis kurang. Dan ada juga yang bilang karena supporter Arema mulai menyerang aparat keamanan. Ya, tapi itu sudah terjadi dan sebaiknya tidak terulang lagi. Yang uniknya di insiden
Kanjuruhan ini, tragedi Kanjuruhan ini tidak melibatkan dua supporter yang sedang bertanding. Maka itu ini salah satu poin yang saya harapkan bisa dijadikan acuan oleh FIFA karena ini bukanlah perkelahian antar supporter ya. Ini adalah sebuah kondisi panik saat terjadi protes dan terjadi kericuan di dalam stadion Kanjuruhan ya. Mungkin penonton panik, terjebak, lalu terinjak-injak dan segala macam. Saya berharap ini dianggap sebagai salah satu insiden yang bukan karena kesalahan fatal dalam mengatur rivalitas pertandingan ya. Karena berkaca kepada kejadian-kejadian di luar negeri, ini memang agak berbeda gitu. Di luar negeri kejadiannya terjadi antara dua supporter yang sedang bertanding gitu. Mungkin ada perbedaan ya, saya berharap begitu. Walaupun tidak tahu ya, nanti pasti ada pertimbangan dari komisi disiplin. Ini juga yang diharapkan oleh PSSI. PSSI berharap kalau kerusuhan di Kanjuruhan tidak menjadi landasan FIFA untuk mengambil keputusan gitu. Pasti inilah yang membuat kita semua was-was. Cuman kembali seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Liga 1 dan kompetisi sepak bola Indonesia harus dihentikan. Sementara ya mau sebulan, 2 bulan, pokoknya investigasi terhadap tragedi Kanjuruhan harus selesai dan ditemukan penyebabnya. Dan dari penyebab ini kita tentukan atau dijadikan patokan untuk mengatur pertandingan sepak bola ke depannya. Mungkin kalaupun digelar lagi akan ada pembatasan jumlah penonton. Atau mungkin ada tidak dihadiri penonton. Yang pastinya merugikan semua pihak. Walaupun ya demi kelancaran pertandingan, kompetisi, kalau ini harus dia lakukan ya mau bagaimana lagi gitu. Pasti klub merugi, UMKM rugi, dan penjual-penjual aksesoris rugi karena tidak ada lagi penonton. Tapi ya itu, demi sepak bola Indonesia yang lebih baik, hal-hal seperti itu harus dilakukan. Dan saya berharap supporter Indonesia bisa lebih baik lagi. Dan saya yakin sih, karena Indonesia ini adalah negara pecinta sepak bola. Dan setelah tragedi Kanjuruhan kemarin, ada aksi simpati dari kelompok supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya yakin supporter pun sangat belajar dari kejadian-kejadian ini. Walaupun selalu terulang, tapi saya yakin di antara supporter akan terjadi kesadaran untuk menjaga keamanan mereka sendiri. Dan salah satu solusinya yaitu antar supporter harus saling mengingatkan, jangan sampai tragedi Kanjuruhan terulang kembali. Dan tentunya sepak bola Indonesia bisa bergulir lagi dan aman dan enak untuk ditonton seperti dulu kala. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tentunya tetap tenang dan jayalah terus sepak bola Indonesia. Salam olahraga.